Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, teman-teman yang beriman, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang sangat mulia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kenikmatan-kenikmatan. Di antaranya kenikmatan tersebut berupa kenikmatan iman, kenikmatan sehat, serta umur yang panjang. Sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita masih hingga detik ini kita masih bisa bernapas, kita masih melihat, kita masih hidup, kita masih diberi waktu oleh Allah untuk segera kita bertaubat kepada Allah, untuk memperbanyak pundi-pundi amal kita, nanti bekal kita di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bekal kita cukup, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam selalu kita sampaikan, kita curahkan kepada manusia terbaik junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, dan juga kepada para pengikutnya, termasuk kita semua hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu ciri-ciri atau tanda-tanda mudah-mudahan insyaallah seseorang itu taubatnya diterima. Setiap manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Tak ada ucapan yang selalu benar, begitupun dengan tindakan. Sehingga kesalahan-kesalahan yang diperbuat baik disengaja maupun tidak akan berujung pada dosa. Bahkan mungkin tanpa disadari, perbuatan dosa ini sering dilakukan berulang. Kendati demikian, kita tidak boleh berlarut-larut dalam dosa dan berputus asa dari rahmat-Nya. Apabila terlanjur melakukan dosa, maka segeralah bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun selalu membuka pintu maaf bagi hamba-Nya yang mau taubat. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran surat An-Nur ayat 31. Baiklah sahabat yang beriman, berikut ada beberapa hal, ada 6 hal yang menjadi pertanda taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ulasannya. Mengutip pernyataan seorang ahli hikmah, Syekh Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Munabbihat ala Al-Isti'dad li Yaumil Mi'ad, menyebutkan tidak ada yang bisa memastikan apakah taubat seorang hamba diterima atau tidak. Namun setidaknya ada 6 hal yang menandakan taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Nawawi Nasya'idah Al-Ibad halaman 49. Pertama, dalam hati seseorang yang bertobat lahir kesadaran bahwa dirinya tidak terpelihara dari dosa. Ini berarti kapanpun dirinya bisa terjerumus lagi ke dalam perbuatan dosa, baik dosa yang telah ditobati maupun dosa yang berbeda. Atas dasar itu, dia selalu berhati-hati menghadapi hal-hal yang sekiranya bisa mengantarkan dirinya jatuh lagi pada kubangan yang sama dan kembali berbuat nista. Kemudian yang kedua, mendapati hatinya sedikit gembira dan banyak bersedih. Bagaimana hatinya bisa bergembira? Karena senantiasa mempersiapkan dan memikirkan masa depannya, akhirat yang belum mendapat jaminan apa-apa. Apakah hidupnya berakhir dengan membawa iman? Itulah yang selalu direnungkan seseorang yang bertobat, sehingga tak berani meluapkan kegembiraannya secara berlebihan. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya, siapa saja yang banyak mengingat kematian akan sedikit gembiranya dan sedikit rasa hasudnya. Hadis riwayat Ibnu Al-Mubarak. Kemudian yang ketiga, lebih dekat dengan orang soleh dan jauh dari orang-orang yang jahat dan buruk perangainya. Di saat yang sama, dia menyadari bahwa dekat dengan orang-orang baik
dapat mempertahankan kebaikan dirinya dan bisa diingatkan manakala berbuat kesalahan. Sebaliknya, bergaul dengan orang-orang jahat membuka kesempatan bagi dirinya tergerus oleh keburukan mereka, walaupun dia berusaha tidak melakukannya. Benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, teman yang baik dan teman yang buruk diibaratkan seperti pembawa minyak wangi dan peniup selongsong api. Pembawa minyak wangi akan menghembuskan aroma wangi kepadamu sehingga engkau membeli minyak wanginya atau mencium aromanya. Sedangkan peniup selongsong api akan membakar pakaianmu atau engkau mencium bau asap darinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ciri lainnya yang keempat, melihat perkara dunia yang sedikit sebagai sesuatu yang banyak di hadapannya, sedangkan melihat perkara akhirat yang banyak sebagai sesuatu yang sedikit. Sang hamba yang bertobat ingin bahawa sesedikit apapun kekayaan dunia, yang halalnya akan dihisab dan dipertanggungjawabkan, sedangkan yang haram akan disiksa. Lebih berat lagi, pertanyaan tentang harta lebih berat daripada pertanyaan tentang yang lain. Soal ilmu misalnya, hanya ditanya untuk apa ilmu dipergunakan, sedangkan soal harta akan ditanya dari mana harta itu didapatkan dan untuk apa harta itu dibelanjakan. Kemudian yang kelima, melihat diri dan hatinya sibuk dengan perkara-perkara yang dibebankan Allah kepada dirinya, sedangkan terhadap perkara-perkara yang telah dijamin Allah tak sedikit pun meresahkannya. Di antara perkara yang dibebankan Allah adalah tuntutan syariatnya, baik tuntutan untuk dilaksanakan maupun tuntutan untuk ditinggalkan, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah. Sedangkan perkara yang telah dijamin di antaranya adalah rezeki, umur, jodoh, kematian dan sebagainya. Kemudian yang keenam, selalu menjaga lisan. Hal ini lahir dari kesadaran bahawa banyak membicarakan perkara yang tidak berguna sama dengan mengantarkan dirinya kepada pintu kemaksiatan. Itulah tadi sahabat yang beriman, tanda-tanda mudah-mudahan atau insyaAllah tanda-tanda tersebut melihat seseorang itu taubatnya diterima. Mudah-mudahan kita semua pertobatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keturunan yang saleh maupun salihah. Dan juga mudah-mudahan untuk kedua orang tua kita yang baik yang masih hidup dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya, rezekinya, dimudahkan di dalam untuk beribadah. Untuk orang tua kita yang telah meninggal, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja sahabat yang beriman yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, karena kita sebagai manusia pasti banyak salah dan banyak dosa. Tetapi kita dengan banyak salah, dengan banyak dosa tersebut, segeralah kita untuk mengingat Allah, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebenaran hanya milik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum